Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Karena nikmat yang banyak itu pula lah kita mampu untuk hadir di tempat ini untuk berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin. Belajar bersama tentang agama. Karena Allah hanya memuliakan seseorang dengan derajatnya yang dilebihkan hanya orang-orang yang beriman di antara kita dan yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Oleh karenanya kita ingin juga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di samping iman yang kita miliki. Hendaknya kita berharap Allah munculkan ketenangan di dalam hati kita dan bertambahnya iman kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai ajal menjemput kita. Oleh karenanya kita berdoa, hendaknya Allah tetapkan kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Kemudian Allah turunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman dan Allah tambah keimanan di samping iman yang sudah ada. Oleh karenanya kalau kita ini terus seperti ini, walaupun pertemuan kita sebulan sekali, tapi kalau rutin, insya Allah pelajaran yang dicatat bisa dilihat di rumah, diulang-ulang, insya Allah bertambah imannya. Karena dengan diulang-ulangnya ayat-ayat Allah ini, tidaklah lain kecuali untuk memperkuat iman kita. Ya. Karena diulang-ulangnya ayat ini, ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan keistimewaan oleh Allah memperkuat iman kita. Ya. Oleh karena itu kita jadikan pelajaran setiap saat kita bertemu seperti ini, kita bawa pulang, kita catat tentunya, dan diulang-ulang di rumah. Karena pertemuan kita nggak bisa tiap hari. Cuma 1 bulan sekali, waktunya lama. Nah, mari kita memotivasi diri-diri kita ini untuk selalu mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari. Sebagaimana yang sedang kita bicarakan tentang orang-orang yang sesat. Baru kita berbicara 5
poin. Dari 15 poin yang masih kita bawakan kemarin, baru 5 yang kita bicarakan. Masih ada 10 lagi. Pertama, saya ulang sedikit. Orang yang sesat itu adalah orang yang mempersekutukan Allah. Orang yang sesat itu adalah orang yang menentang Rasulullah SAW. Orang yang sesat itu adalah orang yang memilih pilihan dalam urusan agama ini padahal sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang bisa dikatakan sesat itu karena mengikuti hawa nafsunya. Dan yang terakhir kita berbicara di sini yang juga sudah direkam tentang mengikuti terburu-buru atau tergesa-gesa jejak bapak-bapak kita. Padahal bapak-bapak tersebut masih dalam keadaan sesat, lalu buru-buru kita ikuti. Masing-masing kita sudah rujuk ayatnya, dan tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Dan hari ini kita akan masuki poin yang ke-6, yang tidak mau menerima dakwah sunnah, ya, yang tidak mau menerima dakwah sunnah berarti mereka berada dalam kesesatan. Pertama, dalam surat yang ke-46 ayat yang ke-32, wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan orang-orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu para da'i, ya, da'i Allah, yang Allah sebutkan da'i Allah wa sirajan munira. Yang menyuruh kepada Allah itu adalah yang seperti lentera yang menerangi. Ya. Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima seruan dari da'i Allah, yaitu orang yang menyeru kepada Allah, kepada Rasulnya, berarti dia berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melempar manusia ini ke dalam neraka, Allah tanya dulu, sudah datang belum seorang pemberi peringatan, yaitu da'i Allah? Sudah datang belum seorang rasul? Sudah datang belum seorang alim? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ya. Para ulama itu pewaris para nabi. Nanti Allah akan tanya. Jadi Allah tidak serta-merta melempar seseorang ke dalam neraka sebelum Allah tanya. Allah jelaskan dalam surat yang ke-67. Biar gampang nyatetnya, surat Al-Mulk. Ayat 8 dan 9. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawzun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Yang lain buka ayatnya. Sama-sama kita baca. Hampir-hampir neraka itu terpecah karena marah. Berarti neraka bisa marah.
Jadi hampir neraka itu terpecah karena marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Yang tadi disebut da'i Allah. Atau sebelumnya adalah seorang rasul yang diutus pada setiap umat. Mereka menjawab, benar ada. Karena di hadapan Allah nggak bisa lagi bilang enggak. Karena sudah ditampakkan. Benar ada, sudah datang. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Ya. Apakah Allah langsung lempar tanpa tanya? Memang Allah nggak bisa melemparnya tanpa tanya. Kenapa malaikatnya disuruh tanya dulu? Ini salah satu bentuk keadilan. Padahal jelas, kalau Allah ingin berkehendak, siapa yang bisa mencegahnya? Tapi ini bentuk keadilan Allah, yang Allah perintahkan para malaikat penjaga neraka itu untuk bertanya, apakah belum datang seorang pemberi peringatan? Nah pada saat itu semua orang mengaku, sebenarnya sudah datang, cuma kami mendustakannya. Jadi akibatnya adalah karena memang mendustakan ayat-ayat Allah yang sudah sampai dalilnya, seorang pemberi peringatan sudah ada, seorang da'i sudah datang, tapi masih juga tidak mau menerima dakwah, maka dia pasti sesat dan dilempar ke dalam neraka. Ya. Sebabnya Allah melempar ke dalam neraka dan sebab terjadinya kesesatan tadi karena tidak mau menerima dakwah para rasulnya atau dakwah para ulama, dakwah da'i Allah. Tadi sudah dikatakan yang menyeru kepada Allah dan menyeru kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal shaliha ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Ya. Padahal dakwah Islam sudah datang kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima dakwah Islam tersebut. Ya. Apa kata mereka? Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Mau berubah, tapi sudah telat. Mau berubah di sana, tapi sudah telat. Gak bisa. Karena sudah sampai sana, gak bisa dikeluarkan. Tapi mereka minta kepada Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami. Niscaya kami akan melakukan amal-amal soleh lain dari yang sudah kami lakukan dulu. Nyeselnya kapan? Ya. Penyesalan itu pasti akan terjadi belakangan. Mana ada orang nyesel duluan? Penyesalan itu pasti terjadi setelah terjadi. Ya, baru nyesel. Makanya kata Allah, orang-orang kafir nanti menyesal
Ya, di mana mereka menyesal di akhirat kelak. Kenapa dulu saya tidak menjadi orang Islam? Kenapa dulu saya kok nggak jadi orang Islam ya? Padahal sekarang seorang dai sudah datang kepada mereka. Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau memang ada satu daerah yang belum terjamah dengan dakwah Islam, maka mereka terselamatkan. Tapi kalau sudah datang seorang dai tadi ke tempat tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi manusia. Karena Allah sudah bertanya, sudah datang apa belum? Mereka semua menjawab sudah. Cuman kami mendustakan. Ngaku kok di sana. Ya. Kemudian Allah bertanya dalam surat ini, yaitu dalam surat Fatir tadi ayat 37. Apa yang ditanya? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Kenapa nggak mikir tadinya? Kenapa mikirnya sekarang? Itu pertanyaannya. Kenapa ketika di dunia nggak mikir? Kenapa sudah sampai di neraka baru mikir? Telat. Maka Allah tetap bertanya. Apakah tidak cukup yang kami panjangkan umurmu untuk kau berpikir, yang mau berpikir? Ya berarti kalau yang tidak mau berpikir, ya rasakan azabnya. Dan tidak hanya itu yang ditanyakan. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Da'i Allah tadi. Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ya, tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Bagi kita sebagai pelajaran hari ini, kalau mau mikir sekarang, kalau mau nyesel sekarang, karena kalau sudah sampai di sana, tidak bermanfaat. Rasa penyesalan kita itu sudah tidak ada manfaat apa-apa. Percuma kita nyesel juga. Kemudian diulang lagi dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat yang ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Dan orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai di neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkata kepada mereka penjaga-penjaganya. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Nanyanya di mana? Sudah di neraka lagi. Ya, mereka menjawab apa? Benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Sudah masuk ke sana nggak bisa keluar. Ya, tidak bisa bagi orang-orang yang kafir, tidak bisa. Ya. Kemudian diulangi lagi dalam surat 40, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Surat 40 ayat 50. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fada'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Penjaga jahanam berkata, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?
Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu. Dan doa orang-orang kafir itu akan sia-sia belaka. Bagaimana nanti kalau kita ditanya, apakah tidak datang seorang pemberi peringatan kepada kita? Bagaimana antum menjawab? Bagaimana kita menjawab? Belum ya Allah, nggak bisa. Orang udah ketemu saya kok di sini. Dan hari ini pertemuan seperti ini tercatat di sana. Dan malaikat sudah mencatat. Tidak bisa dihapus. Catatan-catatan kita nanti tidak ada satupun yang tidak terbuka dan tidak bisa dihapus. Semua tercatat. Amal buruk dicatat dari sebelah kiri. Amal baik dicatat dari sebelah kanan. Karena tugas malaikat Raqib dan Atid. Tugas Raqib dan Atid mencatat yang kecil maupun besar. Maka tidak bisa lagi kita di hadapan Allah mengatakan saya tidak tahu. Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum diberitahu apa yang harus dia jauhi. Apa yang harus kita jauhi? Kita lihat dalam surat 9. Surat At-Taubah ayat 115. Yang lain catat. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba lihat ada footnote-nya enggak? Coba lihat 664. Ya. Maksudnya seseorang hamba tidak akan diazab oleh Allah SWT karena kesesatannya. Kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan. Iya. Cukup jelas? Allah tidak akan mengazab hambanya sebelum Allah memberitahukan apa yang harus dia jauhi. Apa larangannya? Berarti larangan sudah datang tapi diterjang juga. Ya. Maka terkena hukumnya. Kalau belum tahu gimana? Ya nggak apa-apa. Atau jadi orang nggak tahu aja? Mudah nggak jawabnya? Ya udah ya Ustadz, ya saya jadi orang nggak tahu aja. Jadi nggak terkena sanksi. Tidak mukallaf. Ya boleh pilih. Kalau mau dikatakan demikian, berarti antum masih anak-anak. Karena terangkat kalam pada 3 golongan yang tidak dianggap dosa. Berarti kita semua mau mengaku masih anak-anak. Dan sampai dia dewasa. Atau maukah kita katakan kita ini sedang tidur semua? Tidak juga. Apa kalau saya lagi ngisi taklim seperti ini di belakang pada tidur? Enggak juga kan? Tidur-tiduran enggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk dikit enggak apa-apa. Kalau tidur beneran? Enggak Ustadz, dulu saya waktu Ustadz datang tidur semua. Nanti di hadapan Allah emang bisa ngomong gitu? Karena kalam yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, kalam diangkat. Tidak dianggap dosa. Ini yang lebih parah. Saya terusin ngomongnya, gila semua. Ya kan? Gila sampai sembuh. 3 kan? Coba kita lihat hadisnya.
1112. Ada dua ya. Sekalian baca 1120-nya dulu. 1120. Ada beberapa yang tidak dianggap dosa. Tapi yang saya maksud tadi, kalau sudah mukallaf, sudah tahu, ya, bukan anak-anak, bukan sedang tidur, bukan sedang gila, ya terkena hukumnya. Silakan, Ustadz depan, biar keras baca. Hadis nomor 1120 dari Aisyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya diangkat kalam dari 3 orang, dari orang yang tidur hingga dia sadar, dan dari anak kecil hingga besar, dan dari orang gila hingga dia sembuh. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Tirmidzi dan disebutkan oleh dia oleh Hakim dan dikeluarkan dia oleh Kita yang hadir pada kesempatan ini tidak terkena tiga-tiganya. Anak-anak enggak, lagi tidur enggak, gila yang enggak, atau merasa gila aja, pura-pura gila. Memang Allah nggak tahu. Ya, Allah Maha tahu. Berarti sudah datang. Allah tidak akan mengazab satu kaum sebelum Allah mengutus Rasul di dalam negeri itu, di kota itu, di tempat itu. Rasulun, bentuk jamak daripada pemberi peringatan tadi, yang membawa risalah. Berarti kita semua sudah tahu. Sudah dijelaskan apa yang harus kita jauhi. Masih diterjang juga, berarti tidak mau menerima dakwah Islam dengan benar. Ya, Masya Allah. Hari ini terasa oleh kita semua. Dari dulu mungkin kita abaikan waktu kita. Banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Tanpa kita sadari rambut sudah putih. Ya. Bacaan sudah tidak fasih lagi karena gigi sudah mulai tanggal. Ya. Berdiri sudah tidak bisa lama lagi, sholat harus sambil duduk. Kenapa? Uzur. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kenapa? Tua itu udah nggak bisa menandingi orang muda. Sudah loyo. Tapi alhamdulillah, orang tua yang masih duduk di majelis ini, Allah tambahkan pahala yang tak terhingga. Ya. Ibu-ibu gak usah merasa kecil hati. Ibu-ibu sudah hadir di tempat yang baik ini untuk mendengarkan dakwah sunnah. Maka yakinlah ini akan dicatat oleh Allah. Nanti akan terbuka catatan yang suruh baca sendiri. Hari ini saya nggak bisa baca, Ustaz. Nanti di sana bisa sendiri bacanya. Orang yang tidak bisa baca tulis pun nanti di hadapan Allah, Allah suruh baca. Dengan sendirinya bisa baca. Ya. Baca itu kitabmu. Ya, kata Allah, baca itu kitabmu. Dan cukuplah pada hari ini kau menghisap dirimu sendiri. Jadi kitabnya suruh baca. Pada saat itu, semua orang akan terbuka kitab di hadapannya yang tercatat hari ini. Berarti hari ini sudah dicatat apa yang kita perbuat tadi. Dan nanti kita baca. Di hadapan Allah dibuka. Udah gitu suruh baca sendiri lagi ya. Masih ingat nggak? Tadi malam saya sampaikan, yang hadir kajian tadi malam siapa? Ada beberapa orang yang sini. Masih ingat nggak ayatnya? Gak apa-apa buka catatan.
Masih ingat nggak yang tadi malam saya sampaikan? Surat 17 ayat 13 dan 14. Suruh baca. Silakan. Bantu baca. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung dan kepada leher. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ya kan? Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ya, terbuka kitabnya sudah tercatat semuanya. Apakah kita bisa bilang tidak, ya Allah? Enggak bisa. Ya, tidak ada seorang pun. Oleh karenanya, ada sebagian orang, tapi ini ayat ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Kita bisa lihat pertama dalam surat 15 ayat yang ketiga dan ayat yang dua, maksud saya ayat yang kedua, bukan tiga. Yang kedua, ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Orang kafir nyeselnya nanti. Ya. Kalau orang mukmin nyeselnya kapan? Semestinya sekarang. Karena kita sudah berada di dalam Islam. Nyesel. Ayat-ayat yang kita baca barusan yang ditujukan untuk orang kafir, pelajarannya untuk siapa? Untuk kita. Pelajaran yang Allah turunkan sifat-sifat dan semua penjelasan tentang orang-orang kafir itu karena hari ini yang baca Quran bukan orang kafir. Yang baca Quran ini kita, berarti pelajarannya untuk kita. Kami jadikan kisah-kisah orang terdahulu sebagai pelajaran orang-orang yang mendatang, yaitu kita. Orang terdahulu. Jangan sampai nanti sampai di neraka baru pada ngomong. Ini kalau saya buka dalam doa di depan-depan Al-Quran, ini dijadikan doa susunannya. Kalau dalam mushaf, kalau antum kan begitu mau baca Quran ada doa kan di depan. Ternyata ini doa dimasukkan di dalam itu. Wallahu alam. Apa ininya? Apa ya namanya? Kenapa doa ini dimasukkan dalam doa? Padahal ini perkataan orang kafir. Ya. Antum kalau baca mushaf pertama, baca doanya enggak? Enggak. Ini langsung aja Fatihah gitu. Ta'awudz Fatihah. Kan di depan lembarannya ada doa. Doa untuk memulai baca Quran. Setiap mushaf itu ada pasti. Nah, di dalam doa tersebut ternyata ada dalam surat 32 ini ayat 12. Ya. Cuma ini dijadikan doa. Padahal ini perkataan orang kafir di sana. Wallahu alam, apa kehendak para ulama ketika itu? Kenapa ini kok jadikan doa? Nanti coba lihat dalam mushaf
Setiap kali kita buka mushaf, kita akan mau baca, di depannya ada doa yang disusun. Walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, ya Rabb kami telah melihat dan mendengar. Apa yang dilihat, apa yang didengar? Neraka. Neraka sudah dilihat, siksa sudah dilihat, sudah didengar gelegaknya api neraka. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Dulu saya sudah pernah jelaskan. Ainal yakin. Yakin karena lihat. Ya. Kita ilmal yakin. Yakin karena ilmu. Apa nunggu dulu lihat baru yakin? Hah? Ibu-ibu? Bapak-bapak juga? Hari ini mau yakin dengan ilmu atau nanti tunggu yakin setelah lihat? Iya. Dijawablah. Nanti aja Ustaz, kalau saya udah lihat. Iya benar, udah lihat di sana. Kalau ada neraka kok udah dilihat. Siapa pula yang nggak yakin? Orang udah lihat, udah mendengar. Keluarkan kami ke dunia ya Allah. Niscaya kami akan melakukan amal-amal soleh. Sekarang saya sudah yakin ya Allah. Iyalah orang udah lihat. Siapa yang nggak yakin kalau udah lihat? Maka pertanyaan kita, mau yakin hari ini dengan ilmu yakin, atau mau yakin dengan ainal yakin? Nanti lihat dulu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hindari kita yang demikian. Kita yakin sekarang, ya Allah ini pasti akan terjadi. Pasti Allah akan lakukan kehendaknya. Gak bisa kita tawar-menawar di sana. Ya Allah, saya sudah lihat. Saya sudah dengar. Ya. 10 menit lagi. Saya tahu sekarang asarnya lebih cepat. Gak tahu waktu kok terlalu cepat berlalu. Ya. Tahu-tahu sudah mau masuk asar. Asarnya sekarang cepat. Ya. Jadi nggak usah sampai jam 3. 2:30 itu sudah menjelang asar sekarang ya. Baik. Kita lihat dalam surat 6. Surat Al-An'am ayat 130 dan 131 sambil dibuka. Yang masuk neraka 2 golongan. Manusia dan jin. Yang terkena hukum manusia dan jin. Yang disebut Allah untuk diciptakan beribadah manusia dan jin. Ya. Begitupun dalam ayat ini. Ya. Ya ma'syaral jinni wal insi. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu sahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa sahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri?
Di golongan jin ada da'inya enggak? Ada. Tapi ulama berbeda pendapat, apakah ada rasulnya atau tidak. Yang rajih ada dua pendapat, tapi yang dirajihkan tidak. Di kalangan jin cuma ada ya da'i di kalangan jin. Walaupun Rasulullah SAW diutus untuk kalangan jin juga. Tapi di kalangan mereka tidak ada rasulnya. Itu yang rajih. Walaupun ada pendapat, nanti saya bisa keluarkan ininya, dalilnya. Makanya di sini yang terpanggil apa? Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Maka Ibnu Hazm mengatakan berdasarkan ayat ini di golongan jin juga ada rasul. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada surah Al-Ahqaf, ternyata di kalangan jin cuma diberikan izin oleh Rasulullah SAW. Maksudnya Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk mendakwai kaum jin. Ya. Tapi da'inya ada. Da'i itu adalah, ya kalau kita bahasa kita apa? Ustadznya ada di golongan jin juga ada ustadznya. Itu dalam surah Al-Jin dalam ayat 1 sampai 19 itu sudah cukup untuk menjawab. Baik, saya kembali lagi kepada ayat ini. Ya. Yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini. Hari apa? Hari hisab. Ya. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ayat 131. Zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Yang demikian itu, kata Allah apa? Karena Rabbmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya. Ya. Al-Qura banyak ditafsirkan kota, kampung, negeri, apa aja bisa. Ya. Satu kampung, satu kota, satu negeri. Ya. Ahlul Qura. Penduduk satu negeri ya. Kita pernah bacakan walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatan minas sama. Ya. Kan? Jadi ahlul qura ini ya bisa kampung, bisa kota, bisa negeri. Ya. Jadi Allah tidak akan membinasakan kota tersebut sedang penduduknya dalam keadaan yang lengkap. Footnote-nya antum baca. Sedang penduduknya dalam keadaan lengkap, artinya Suatu negeri tidak akan diazab sebelum utus rasul yang akan memberi peringatan kepada mereka. Iya. Allah tidak akan membinasakan satu kota, satu negeri, satu kampung, satu tempat sebelum Allah mengutus seorang rasul di dalamnya atau seorang dai. Lengkap? Yakin? Yakin? Yakin. Sudah datang? Sudah. Mudah-mudahan sudah tercatat. Iya, insyaallah. Insyaallah sudah tercatat di hadapan Allah. Sudah ngaku kok. Ya, makanya kita nggak usah nunggu nanti kan. Sekarang Allah sudah catat. Ya, tentu tercatat semuanya. Malaikat sudah mencatat. Mudah-mudahan kajian yang satu poin yang tambahan hari ini kita terimalah dakwah Islam. Terimalah dakwah sunnah. Sebelum datang satu hari kita sesali nanti. Yang tidak ada hari ketika itu kita tidak bisa membela diri kita sendiri pun. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa membela. Semua akan terbuka catatan pada hari itu dan kita harapkan catatan kita diberikan dari sebelah kanan karena kanan itu adalah satu kebaikan dan yang tercatat yang baik-baik semua. Ya. Walaupun nanti tercatat yang tidak baik tapi diberikan yang baik-baik. Ya, sebelah kanan. Insya Allah.
Demikian yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada sahabat sekalian. Ya. Yang akan datang poin ke-7. Tapi saya ingin semua dicatat. Ya. Poin nomor 1 syirik. Poin nomor 2 menentang Rasul. Poin nomor 3 mengadakan pilihan setelah Allah tetapkan pilihannya. Poin yang keempat mengikuti hawa nafsu. Poin yang kelima mengikuti bapak-bapak mereka yang dalam keadaan sesat. Dan poin yang keenam hari ini tidak menerima dakwah ya Islam, yaitu di dalamnya dakwah sunnah. Dan insya Allah yang akan datang masalah berhakim kepada tagut, insya Allah. Baik, ada yang mau bertanya? Ayat-ayatnya sudah tercatat banyak sekali, tapi rujukannya poin nomor 1 surat 39 ayat 65. Ayo, buru-buru catat dulu. Poin nomor 1 saya rujuk kepada surat 39 ayat 65. Poin nomor 2 saya sudah rujuk kepada surat An-Nisa ayat 115. Poin nomor 3 saya sudah catat, kemarin sudah kita baca surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Poin nomor 4 mengikuti hawa nafsu dalam surat 45 ayat 23. Poin nomor 5 dalam surat 37. Ayatnya 68 sampai 70. Dan poin nomor 6 hari ini awal rujukannya surat 67 ayat 8 dan 9 dan surat 46 ayat 32. Sisanya tadi penjelasan. Baik, silakan yang mau bertanya. Setengah jam. Boleh bertanya di luar ini, tidak masalah. Tapi tadi saya janji kepada saudara saya untuk menjelaskan dalil. Kalau kita sholat tidak mampu dengan berdiri, maka kita boleh dengan duduk. Walaupun sholat fardu, tapi catatannya harus uzur. Yang tidak sanggup untuk melakukan sholat sambil berdiri. Tapi hukum asalnya adalah dengan berdiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ada kata berdiri. Baca. Saya akan jelaskan sedikit tentang sholat sambil duduk. Tinggal pilih. Nanti mungkin antum pernah baca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika berdiri baca ayat, kurang lebih 30 atau 40 ayat. Lalu beliau duduk. Lalu beliau berdiri lagi meneruskan bacaannya. Dalil itu tidak bisa dipakai untuk orang uzur yang salat fardu. Karena beliau asalnya berdiri. Tapi karena tidak mampu lama baca, beliau duduk. Beberapa ayat, kira-kira 15 ayat dibaca, lalu beliau berdiri lagi. Tapi sholatnya tetap sujud dan ruku di tanah. Maka dalil tadi tidak bisa dipakai sahabat kita yang sambil duduk. Ya, adapun yang sambil duduk, nanti saya sampaikan mana yang mau dipilih. Baca ayat ini dulu. Surat Al-Baqarah ayat 238. Ada kata berdiri. Iya. Nah, berdirilah kata Allah. Hukum asal sholat fardu berdiri. Kalau hukum sholat sunnah boleh berdiri, boleh duduk, walaupun tidak ada uzur. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholat berdiri dan sholat duduk bandingannya pahalanya separuh. Jadi orang yang duduk sholatnya tanpa uzur berarti sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini dapat pahalanya separuh dari sholat berdiri. Adapun yang berbaring
separuh daripada yang duduk. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang mau duduk, dia punya pilihan. Karena dia tidak mampu untuk sholat di tanah, maka dia cukup sholatnya duduk dan rukuk dan sujudnya dengan isyarat. Tapi di situ syarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah rendahkan sujudmu daripada rukukmu. Hadisnya 347 Bulughul Maram dan 348. Jadi pilih, kalau mau duduk, duduk. Nah, cara duduknya boleh pilih juga. Mau bersila, mau pakai bangku, itu terserah. Kalau pakai bangku, dia harus kedepankan, jangan mengganggu saf yang di belakang. Seperti tadi. Ya, bangkunya tetap harus di depan. Karena kalau dikebelakangin, sejajar berdirinya, pasti mengganggu yang di belakang. Nanti saf di belakang satu, tidak bisa dipakai. Walaupun dia sudah memilih yang paling pojok, tetap tidak boleh. Karena di pojok di belakang mesti ada jamaah yang lainnya akan terganggu. Nah, kita kembali kepada dalilnya dulu. 347 dan 348. Silakan. Yang keras. Iya. Hadis 347. Iya. Dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika engkau tidak bisa maka dengan duduk, jika engkau tidak bisa maka dengan berbaring, dan jika engkau tidak bisa maka berisyaratlah. Biarkan dia oleh yang baik. Asalnya berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, kalau tidak mampu dengan isyarat, tidak mampu juga apa Bu? Disolatin. Selesai. 348-nya. Ini poin. 348 dari Jabir bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang sakit yang bersolat atas bantal. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang dia dan bersabda, sholatlah di atas bumi jika kau bisa. Tetapi jika tidak bisa, maka berbuatlah dengan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukuk. Ya. Jadi kalau mau berdiri, kata Rasulullah berdiri. Ya, itu sahabat padahal udah berupaya sambil duduk pengen mengalas tempat sujudnya pakai bantal. Diambil bantalnya, dibuang oleh Rasulullah. Gak usah pakai begitu. Kalau kau mampu berdiri di tanah. Kalau tidak, cukup kau sambil duduk. Isyaratkan. Apa? Rukuknya harus, sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya. Jadi kalau yang separuh berdiri, separuh duduk itu bukan dalam bab ini. Tapi kalau kita mau memanjangkan sholat, tetap sholatnya, rukuk dan sujudnya di bumi atau di tanah. Tapi kita boleh baca 30 atau 40 ayat. Capek, duduk, baca berapa ayat lagi. Capek, berdiri lagi, baca lagi. Umpama gitu ya. Baru nanti sujud dan rukuknya tetap sujudnya tetap di tanah. Maksud saya begitu, ya? Ya. Kalau berbaring ke arah lambung kanan, kata Rasulullah SAW, itu adalah sunnah. Ke lambung kanan. Ya mungkin kalau kiblat di sana, ya kalau berbaring antum lambungnya kanan yang terkena apa? Tempat tidur. Isyarat. Sudah isyarat berbaring atau semampunya berbaring kalau bisa berbaring miring. Kalau tidak bagaimana? Orang sakit di sini ada infus, di sini ada infus, ini ya dengan isyarat sambil isyarat mata. Ya. Pokoknya berisyaratlah kata Rasulullah. Caranya ya fattakallah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu. Tapi kalau mau duduk, sebenarnya kalau mengikuti Rasulullah, beliau kalau duduk bersila. Tapi itu dipandang ulama bukan jadi harus bersila, tidak. Sesuai kemampuan, kembali kepada hukum asal tadi, fattakallah mastata'tum.
Karena Rasulullah SAW kalau duduk beliau bersila. Hadis 468. Nah, ini cara duduk. Tapi kan tidak mesti di bawah, bisa juga duduk di bangku. Ya, bisa juga duduk di atas tempat tidur. Bisa, nggak apa-apa, seperti sahabat tadi. Yang mau pakai bantal, sujudnya buang. Nggak penting begitu. Kalau mampu di tanah sujudnya, kalau enggak nggak usah, isyarat. Gitu ya. Coba 468. Hadis 468 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersila. Diriwayatkan oleh Nasai, diriwayatkan oleh Iya, duduk bersila kita semua sudah tahu, ya. Tapi tergantung ya kemampuan kita. Cukup Pak Husain tadi yang meriwayatkan juga Imran bin Husain. Ya. Tapi kalau di sini Husain bin Sari. Oh, bukan bin Sari ya, Husain Sari. Baik. Sama-sama riwayatnya. Silakan, ibu-ibu ada yang mau tanya? Sambil duduk. Tetap ya tadi, sambil duduk. Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Udah, itu aja. Itu yang harus dibedakan. Nggak boleh sama. Silakan, Bapak-bapak. Kalau tadi yang sujud pakai bantal itu, apakah sama dengan kasur lantai? Enggak, ya itu beda. Itu kan berdiri cuman alasnya. Alasnya kasur. Enggak apa-apa. Kalau tadi ketika Rasulullah SAW membesuk orang sakit tadi, sahabat sakit sambil duduk tapi mau dijadikan alat sujudnya itu bantal. Maka nggak penting, bantalnya dibuang. Ya, barulah keluar asbabul wurudnya. Kalau kau mampu berdiri, kalau enggak berdiri itu di tanah. Sujud dan ruku di tanah kan. Kalau enggak ya cukup kau dengan isyarat rendahkan sujudmu daripada rukukmu. Tapi kalau pakai alas kasur itu beda lagi. Tetap aja sama aja sekarang ada sejadah yang tebalnya segini. Iya. Dan sama juga kasur itu. Itu berlaku sama seperti berdiri. Iya. Cuman nggak nyaman aja sih kalau terlalu tebal. Ya kan? Tapi ya tergantung, beda orang ya beda ininya, tapi boleh, nggak apa-apa. Iya. Silakan yang lain. Masih ada 20 menit. Ya? Boleh, silakan. Iya. Tidak boleh. Iya, larangan. Kalau sudah mandi juga nggak boleh. Pokoknya Rasulullah, ya kalau udah mandi udah pastilah orang nggak sholat subuh dong berarti. Tidak boleh. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan turun ke liang lahat, tapi orang yang tadi malam tidak campur dengan istrinya. Itu berlaku umum. Walaupun dia sudah mandi. Iya. Ya kasih tahu. Kasih tahu. Ya. Ya mungkin dia tidak tahu, ya kalau tidak tahu masa dihukumin? Kan kalau seorang jahil artinya belum ngerti, lalu dia mohon ampun kepada Allah. Yang sudah ya sudah. Ya, makanya bagi kita yang ada ilmu harus memberitahu ketika itu. Nanti turun ke liang lahat, tapi tidak boleh yang tadi malam campur dengan istrinya. Itu. Dan kita tidak bersiap untuk jawab kenapa. Gak perlu tanya kenapa, itu syariat. Pokoknya Rasulullah bilang jangan, ya udah jangan. Tidak boleh. Walaupun dia sudah mandi, ya pastilah kalau dia mungkin kalau dia nanti zuhurnya, berarti kan dia sudah sholat zuhur, udah mandi kan. Mandinya bukan untuk itu, tapi mandinya untuk sholat. Yang penting habis campur malamnya tidak boleh turun ke liang lahat. Seperti itu. Dalam bab janais itu disebutkan. Ya. Bagaimana kalau nggak tahu? Ya nggak tahu mau diapain. Jahil kan? Ya. Tapi kalau sudah tahu mohon ampun aja, mohon ampun. Ya. Silakan yang lain.
Apa lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait memelihara anjing, apakah betul seorang dengan anjing itu akan berkurang pahalanya? Berkurang setiap hari 1 qirot. Terus bagaimana kalau meliharaannya bukan di rumah, kebun atau apa? Baik, buka aja hadisnya 1357. Coba baca. Hadis 1357 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa piara anjing kecuali anjing penjaga ternak atau anjing pemburu atau penjaga sawah akan disusun dari ganjarannya tiap-tiap hari 1 kilo. Nah, anjing penjaga ternak adanya di mana? Ya tempat keternak. Anjing penjaga sawah adanya di mana? Ya di sawah. Anjing pemburu tidak taruh di rumah, ada tempat khusus. Jadi kalau anjing piaraan di rumah, siap-siap tiap hari terkurang pahalanya 1 qirot. Tapi kalau bahasa 1 qirot ini, kalau dalam bab janais, barang siapa yang sholat mayit mendapatkan pahala 1 qirot. Yang sampai mengantar ke kuburan mendapat 2 qirot. Sahabat bertanya, apa itu 1 qirot ya Rasulullah? Sebesar bukit Uhud. Antum punya pahala sebesar itu enggak? Dikuranginya udah jelas. Wallahu a'lam. Ya, makanya jangan pelihara anjing kecuali 3 anjing tadi. Ya. Habis anjingnya lucu, sama anjing lucu sama anjing budukan sama, namanya anjing. Enggak boleh. Kan ada juga anjing yang bagus gitu kan, dipegang-pegang apa saja. Ya namanya anjing biar bagus, biar budukan ya anjing. Karena Rasulullah SAW tidak memisahkan mau anjing yang bagus kayak, yang cakep kayak, yang jelek kayak, yang budukan kayak gitu. Enggak ada. Jelas ya? Ya. Apalagi? Silakan ibu-ibu mau tanya 15 menit saya kasih waktu. Bapak-bapak ada yang mau tanya lagi? Dah, kalau nggak ada kita akhiri ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.